Selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Frian Eli Frinino, Eskom, Mkom adalah salah satu dosen pada program studi Teknik Informatika Universitas Stella Maris Sumba. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan adapun tujuan video ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 pada bidang Tridharma pengajaran. Pada kesempatan ini saya memaparkan bagaimana proses pembelajaran pada salah satu mata kuliah saya yang saya ampu pada tahun akademik 2025-2026 semester genap. Mata kuliah Sistem Basis Data adalah mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS pada semester 2 program studi Teknik Informatika. Dengan mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa dalam merancang, membangun, mengelola, dan memanfaatkan sistem basis data secara efektif untuk mendukung kebutuhan organisasi maupun aplikasi komputer. Secara khusus, tujuan mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep sistem basis data, termasuk data, informasi, basis data, dan sistem manajemen basis data atau sering dikenal dengan DBMS. Yang kedua, mahasiswa menjelaskan arsitektur komponen utama sistem basis data serta peran pengguna dalam pengelolaannya. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan data dan merancang model basis data menggunakan model konseptual, logis, dan fisik. Empat, membuat desain basis data dengan menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD dan melakukan normalisasi tabel hingga bentuk normal yang sesuai. Yang kelima, mahasiswa mengimplementasikan basis data menggunakan struktur query lineage atau kita kenal SQL untuk membuat manipulasi data, mengelola dan mengubah data. 6. Mengelola integritas, keamanan, dan pemeliharaan basis data agar data konsisten, aman, dan tersedia. Yang ketujuh, mengembangkan aplikasi sederhana yang terintegrasi dengan basis data untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Yang kedelapan, menerapkan konsep basis data dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan teknologi informasi. Metode perkuliahan ini dilakukan secara daring atau di ruang kelas atau di lab komputer. Sistem perkuliahan dilakukan secara penugasan terhadap proses perkuliahan serta penugasan yang berkaitan dengan mata kuliah sistem basis data. Ada beberapa capaian pembelajaran pada mata kuliah yang dilakukan pada pertemuan. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjadikan hasil analisis dan perancangan basis data secara lisan, tulisan, dan visual. Yang kedua, mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan memformulasikan kebutuhan basis data dengan pendekatan sistematis. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan basis data dengan DBMS. Dalam perkuliahan ini ada beberapa materi pembelajaran yang akan dibahas. Yang pertama, menjelaskan konsep data dan sistem basis data. Yang kedua, menganalisis kebutuhan untuk merancang model data secara konseptual, logis, dan fisik. Yang ketiga, menggunakan DBMS untuk mengelola basis data. Yang keempat, menerapkan teknik normalisasi untuk meningkatkan integritas dan efisiensi data. 5. Mengembangkan perancangan sistem basis data dengan menggunakan pemodelan diagram ER, kardinalitas, dan modalitas untuk normalisasi, dan mampu mengimplementasikan ke dalam pembuatan database fisik. 6. Menjadikan hasil rancangan dan implementasi basis data secara lisan,
tertulis, dan visual sesuai dengan etika profesi. Dengan metode perkuliahan yang dilakukan adalah daring, dengan tugas yang dikumpulkan adalah print out dan submit lewat email. Metode pembelajaran yang dilakukan adalah yang pertama ceramah interaktif, yang kedua diskusi kelompok, yang ketiga praktikum atau laboratorium, yang empat studi kasus, yang kelima project based learning, enam problem based learning, presentasi dan demonstrasi. Dalam mengikuti pembelajaran, mahasiswa dan dosen saling berinteraksi yang dilakukan dengan pola deliver interaction dan assessment yang dilakukan dengan cara yang pertama, dosen menyampaikan materi perkuliahan. Yang kedua, dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan pandangan atau pendapat. Yang ketiga, dosen memberikan kesempatan kepada setiap mahasiswa untuk memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang belum dipahami. Empat, mahasiswa memberikan kesempatan untuk mengerjakan soal. Lima, dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berdiskusi di luar kelas melalui grup WhatsApp. Selanjutnya terkait dengan sistem penilaian dilakukan secara transparan dengan membuat kontrak perkuliahan pada awal semester. Adapun bobot penilaian sebagai berikut. Komponen penilaian yang terdiri dari kehadiran dan partisipasi 10%, tugas individu 15%, tugas kelompok dan presentasi 10%, praktikum dan laboratorium 20%, kuis 10%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 20%. Total dari keseluruhan 100%. Demikian penjelasan terkait mata kuliah sistem basis data. Untuk melihat proses pembelajaran di dalam kelas, mari kita lihat video sebagai berikut. Selamat siang untuk kita semua ya. Jadi hari ini pertemuan yang keberapa untuk mata kuliah sistem basis data? Pertemuan kedua. Oke, sudah paham materi sebelumnya? Dan hari ini kita lanjut dari materi pertemuan pertama ya, yang terkait dengan yang namanya mata kuliah sistem basis data ya. Di sini tujuan pembelajaran sistem basis data itu yang pertama menjelaskan konsep dasar sistem basis data, termasuk data, informasi data, dan sistem manajemen basis data atau sering kita kenal dengan DBMS. DBMS itu adalah Database Management System. Yang kedua, memahami arsitektur, komponen, serta fungsi sistem basis data dalam pengelolaan data. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan data berdasarkan studi kasus atau permasalahan yang diberikan. Empat, merancang basis data menggunakan model Entity Relationship Diagram atau sering kita kenal dengan ERD dan melakukan normalisasi tabel. Yang kelima, membuat struktur tabel, relasi tabel, serta menerapkan aturan integritas data. Yang kita kenal integritas data itulah kesatuan data ya, di mana basis data itu adalah kumpulan data yang saling terkait antara satu file dengan file yang lain. Sehingga kita kenal dalam satu sistem yang namanya integritas data. Yang keenam, menggunakan bahasa SQL atau kita sering kenal struktur query language untuk membuat, mengubah, menghapus, dan menampilkan data. Yang ketujuh, mengimplementasikan basis data menggunakan DBMS seperti MySQL, PostgreSQL, atau MariaDB. Yang kedelapan, mengelola keamanan, backup, dan pemeliharaan basis data untuk menjaga konsistensi dan ketersediaan data. Yang kesembilan, mengembangkan aplikasi sederhana yang terintegrasi dengan basis data untuk mendukung kebutuhan organisasi atau bisnis. Yang sepuluh, menerapkan konsep sistem basis data untuk menyelesaikan permasalahan nyata secara efektif dan efisien.
Konsep sistem basis data. Yang pertama adalah data. Sebelumnya Anda mungkin pernah dengar kata data? Oleh karena itu, di dalam mata kuliah sistem basis data, data itu menjelaskan terkait dengan sekumpulan fakta atau nilai mentah yang belum diolah sehingga belum memiliki makna yang jelas, yang dapat berupa angka, teks, gambar, suara, maupun simbol. Contohnya seperti apa? Data apa? Salah satu contoh. Oke, salah satu contohnya seperti data mahasiswa. Yang pertama di situ contohnya data mahasiswa ini. Di situ ada berapa field? Di situ ada berapa field? Apa saja? Oke, ini nama mahasiswa dan program studi. Di situ ya terdapat 3 rekor data atau 3 rekaman data. Yang pertama NIM 23001, nama mahasiswanya Andi dengan program studinya sistem informasi, dan 23002 nama mahasiswanya Budi, program studinya bisnis digital. Yang ketiga 203003 nama mahasiswa Citra, program studi teknik informatika. Sudah? Berarti Anda sudah paham terkait dengan kata data? Data itu adalah sekumpulan fakta atau nilai mentah yang belum diolah sehingga dikatakan itu namanya data. Sudah? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Saya langsung membuka kesempatan. Yang mau bertanya silakan. Ini saya punya pertanyaan karena saya penasaran, kira-kira ini tabel-tabel untuk sistem basis data yang menggunakan MySQL itu hanya bisa dilakukan di dalam format program MySQL atau bisa dilakukan juga dengan program lain? Kalau MySQL ya bisa. Jadi MySQL itu merupakan DBMS-nya. Jadi bisa saja baris perintah kita gunakan akses, atau sebelumnya kita gunakan ini ya. Ini MySQL, kita bisa gunakan Oracle, kita bisa menggunakan akses, kita bisa menggunakan SQL Server. Sudah. Jadi ini dikatakan sebagai DBMS, aplikasi atau software yang digunakan untuk membuat database atau menyimpan database kita yang kita kenal dengan, bisa Anda kenal MySQL, Oracle, Access, dan SQL Server. Ini kita kenal dengan DBMS ya. Jadi yang minggu lalu MySQL itu ya, itu dikatakan sebagai DBMS. Sudah ya? Oke, kita lanjut ya. Lanjutan dari contoh data ya. Pada tabel di atas, NIM dan mahasiswa dan program studi merupakan data yang berupa fakta ya, di mana data siswa ini sudah diolah ya sehingga menghasilkan sebuah informasi ya. Yang tadi di atas ya, yang tadi di atas data ini adalah sekumpulan fakta atau nilai mentah yang belum diolah sehingga belum memiliki makna yang jelas ya. Oleh karena itu pada tabel di sini ya, pada tabel di sini sudah menghasilkan informasi ya, sudah menghasilkan informasi di mana informasinya menyatakan bahwa NIM ini NIM 23001 Andi dan program studinya adalah sistem informasi. Berarti sudah menghasilkan informasi ya. Tadi sebelumnya itu masih data ya, belum diolah ya. Ya, oleh karena itu di sini ya sudah menghasilkan informasi ya, yaitu adalah NIM 2301, nama mahasiswa Andi, program studinya adalah sistem informasi, dan seterusnya. Yang kedua adalah informasi ya. Informasi adalah hasil pengolahan data sehingga memiliki arti dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Di sini contohnya itu apa? A, terdapat 3 mahasiswa yang terdaftar ya. B, mahasiswa dengan NIM 2301 bernama Andi ya. Yang C, program studi yang tersedia adalah sistem informasi. Contoh informasinya sudah saya jelaskan di sini.
Ya, ini adalah ya informasi. Informasinya sudah jelas. Yang ketiga, basis data. Ya, basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan, disimpan secara terstruktur dan dapat diakses serta dikelola dengan mudah untuk menghasilkan informasi. Jadi, basis data itu adalah kumpulan data yang saling berhubungan, disimpan secara terstruktur. Contohnya seperti apa? Contoh salah satu basis data. Oke, yang lain masuk akal ya. Yang lain, contohnya adalah apa? Database akademik atau kita kenal SIAKAD, Sistem Informasi Akademik Universitas Dalam Sumber, di mana di situ ada yang namanya mahasiswa, ada yang namanya dosen, ada yang namanya mata kuliah, ada yang namanya ruangan, dan lain-lain. Di mana di situ kita kumpulan data yang saling berhubungan, di mana data-data itu dihubungkan sehingga menghasilkan sebuah informasi, ya, bisa menghasilkan sebuah informasi. Salah satu informasinya apa? Nilainya, informasi KRS, informasi jadwal, dan lain-lain. Itu dari sistem informasi akademik, ya, di mana di situ ada yang namanya file-file yang saling relasi atau ada yang namanya file-file yang saling berhubungan, ya, yang tadi saya katakan dosen, mahasiswa, mata kuliah, dan lain-lain akan disatukan sehingga terbentuklah sebuah informasi. Saya lanjut. Tujuan basis data adalah yang pertama, mengurangi duplikasi data. Yang kedua, menjaga konsistensi data. Yang ketiga, memudahkan pencarian data dan pengolahan data, serta menjamin keamanan data, memudahkan berbagai data antar pengguna. Jadi tujuan basis data itu ada 5 ya. Ya, tujuan menduplikasi data. Saya mau tanya ya, di sini ada NIM yang sama? Di dalam basis data dia tidak mengizinkan untuk menggunakan NIM yang sama. Salah satu contoh ya, tidak boleh sama. Ya. Kalau untuk mahasiswa tidak boleh NIM yang sama. Maka di situ mengurangi duplikasi data. Ya. Jadi di situ dia tidak izinkan ya, konsistensi data, memudahkan pencarian data, pengolahan data, menjamin keamanan data, dan seterusnya. Ya. Memudahkan pencarian data ya. Contohnya mahasiswa di Universitas Dalam Sumber ini 3.000 mahasiswa. Contoh ya. Kalau kita mencari secara manual, kira-kira membutuhkan waktu yang lama tidak? Nah, karena apa? Alasannya? Karena berkasnya banyak dan belum disimpan dalam database. Kalau kita gunakan database, keunggulannya apa menurut Anda? Lebih mudah untuk mengakses informasi ya. Contohnya ya, kita bisa dari Unmar sini ada 7 prodi ya. Ya, ada 7 prodi, kita mau cari mahasiswa yang khusus untuk prodi teknik informatika tahun 2025. Dengan kita menggunakan database, maka cara mengaksesnya dan lebih mudah, dan kita mendapatkan informasinya pun juga lebih mudah, ya kan? Jadi berarti keunggulan kita menggunakan basis data, keamanan data, memudahkan berbagai data antar pengguna. Jadi memudahkan berbagai data antar pengguna itu sama ya. Jadi dengan basis data itu kan ya, kita tahu sekarang bahwa sistemnya itu sudah integrasi ya. Ya, sudah integrasi data ya. Menyatukan data antara data sistem satu dengan sistem yang lain. Contohnya apa? Data bank, ya kan? Data bank itu kan datanya itu sudah terintegrasi dengan Dukcapil. Data nasabah itu kan sudah terintegrasi, adalah NIK-nya. NIK-nya itu sudah terintegrasi dengan Dukcapil. Sehingga ketika ada
kesalahan data, Anda itu kemana untuk merubah data Anda? Dukcapil yang bisa merubah data Anda, ya. Karena data itu sudah apa? Memudahkan untuk apa? Berbagi data antar pengguna, memudahkan untuk berbagi data antar pengguna. Jadi itu namanya apa? Kelebihan sistem basis data. Contoh basis data di sini yang pertama, ya, adalah tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel mata kuliah, tabel KRS, tabel nilai. Ini kita akan kumpulkan dalam satu sistem sehingga menghasilkan sebuah sistem informasi. Kalau kita di universitas, kita menghasilkan satu sistem informasi yang namanya SIAKAT atau kita kenal dengan sistem informasi akademik, ya. Jadi ini adalah contoh basis data. Jadi ada mahasiswa, ada dosen, ada mata kuliah, ada KRS dan nilai. Kalau ada mahasiswa tapi tidak ada dosen, tidak bisa terjadi, ya. Atau ada mahasiswa saja, dosennya tidak ada, bagaimana bisa perkuliahan berjalan, ya? Bagaimana bisa menghasilkan sebuah sistem? Ya, jadi itu adalah contoh basis data. Di mana pada contoh-contoh di atas, tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel mata kuliah, tabel KRS, dan tabel nilai akan disatukan, yang mana semua tabel tersebut saling berhubungan untuk mengelola data akademik secara terpadu. Sudah. Jadi ini data akademik ini bisa berjalan karena ada yang namanya mahasiswa, dosen, mata kuliah, KRS, dan nilai. Sudah, ya. Jadi basis data itu ada artinya menyatukan data. Sudah, menyatukan data. Yang berikut adalah sistem basis data, ya. Sistem basis data adalah suatu sistem yang terdiri dari basis data, perangkat lunak, pengelola basis data, perangkat keras, pengguna, dan prosedur yang digunakan untuk mengelola data. Ya. Komponen sistem basis data terdiri dari data adalah fakta yang disimpan dalam basis data. Fakta. Kenyataannya, fakta itu nyata, ya. Ya, contohnya apa yang tadi di situ adalah NIM, nama mahasiswa, program studi. Itu adalah disimpan dalam basis data. Itu adalah fakta. Yang kedua adalah perangkat keras. Seperti apa? Hardware, software, hardware, ya. Komputer, server, hard disk, dan perangkat jaringan. Banyak, ya. Banyak perangkat keras, ya. Yang di depan mata Anda itu adalah perangkat keras, ya kan? Ya. Apa itu perangkat keras? Hardware, ya. Apa itu hardware? Ya. Yang disentuh, ya. Yang tidak sentuh itu namanya perangkat keras, ya. Kalau perangkat lunak, dia tidak bisa diraba, ya. Hanya bisa kita lihat, ya. Itu namanya perangkat lunak. Berarti sudah paham yang namanya perbedaan hardware dengan software, ya. Oke. Berarti mantap, ya, sudah paham. Oke. Yang berikut adalah pengguna atau kita kenal dengan user. Pengguna. Yang pertama adalah administrator database, DBA. Yang kedua programmer, yang ketiga adalah end user. Dari ketiga pengguna ini, mana yang Anda lebih sukai? Mana yang Anda lebih sukai? Mana? Tergantung dari kemampuan, ya kan? Kemampuannya mana, ya? Program itu besar, ya. Harus dia high class, ya. High class, ya. High class, ya. High class itu artinya apa? Sulit, ya.
sulit materinya ya, sulit materinya. Tapi kita sebagai mahasiswa dan kita di bidang informatika tidak perlu khawatir dengan materi ya. Karena kita bisa. Yang sulit pasti kita akan tempuh. Di sini yang berbeda adalah end user, pengguna akhir. Jadi kita ini sebagai ada juga sebagai pengguna akhir. Kita hanya bisa mengoperasikan sistemnya saja. Tapi kita tidak bisa operator. Ya, atau maaf, kita tidak bisa sebagai programmer. Maaf ya, bukan operator tapi programmer. Bisa ya? Bisa membedakan ya. Jadi tingkatan-tingkatan ini Anda memilih mana yang Anda mau di situ ya. Mau administrator, mau programmer, end user, kembali ke Anda. Jadi di situ ada juga fungsi database management system. Yang pertama adalah membuat basis data dan tabel. Membuat basis data dan tabel. Yang kedua adalah menambah, mengubah dan menghapus data. Yang ketiga, mengatur keamanan data. Yang keempat, mengendalikan akses pengguna. Yang kelima, melakukan backup dan recovery. Yang keenam, menjaga integritas dan konsistensi data. Jadi fungsi database management system atau kita kenal dengan DBMS adalah membuat basis data dan tabel. Kalau kita membuat basis data atau membuat database di MySQL itu baris perintahnya apa? Yang saya sudah pernah jelaskan minggu lalu. Grid database ya. Grid itu. Grid database artinya membuat tabel, membuat database. Kita gunakan baris perintah apa? Grid. Kita gunakan baris perintah grid ya. Kalau kita menghapus, kita gunakan baris perintah apa? Menghapus database ya, berarti kita drop ya. Beda dengan delete ya. Delete itu untuk apa? Menghapus rekor ya. Menghapus rekor itu namanya fungsi basis data dalam tabel. Yang pertama menambah, mengubah dan menghapus. Yang berikut adalah mengatur keamanan data. Yang berikut mengendalikan akses pengguna. Yang berikut melakukan backup dan recovery, menjaga integritas dan konsistensi data. Oke, dari materi ini saya mengambil kesimpulan bahwa arsitektur sistem basis data terdiri dari tingkat external level, conceptual level, dan internal level yang bertujuan untuk memisahkan tampilan pengguna, struktur logis, dan penyimpanan fisik data. Sistem basis data memiliki 5 komponen utama, yaitu data perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, dan pengguna. Ya, jadi pengguna itu terdiri dari database administrator, database designer, programmer, dan end user. Jadi itu adalah arsitekturnya ya. Jadi dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini materinya sangat terkait ya. Ya, sangat terkait. Jadi nanti saya akan mengirim tugasnya di WhatsApp group ya. Oke, dari saya sekian dan terima kasih.